Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan tentang monopoli dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, ada monopoli. Monopoli adalah suatu sistem dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip, dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit untuk masuk di dalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan yang berarti. Yang kedua yaitu ada oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Dalam praktek oligopoli, pasar dikuasai oleh segelintir pengusaha, semakin sedikit semakin baik. Bukan karena ada kolusi dengan pemerintah, melainkan karena kolusi di antara segelintir pengusaha tersebut untuk menguasai dan mendikte pasar. Milton Friedman menyebutkan praktek seperti ini sebagai monopoli dengan sumber utamanya pada kolusi perusahaan swasta. Yang ketiga ada suap. Nah, suap adalah salah satu praktek yang sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopoli dan juga yang merusak pasar, yaitu suap. Suap mengarah pada monopoli karena dengan suap penyuap mencegah perusahaan lain untuk masuk dalam pasar untuk bersaing secara fair. Dengan suap, perusahaan penyuap mendapat hak istimewa untuk melakukan bisnis tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh perusahaan lain. Melalui suap, pihak pemerintah melakukan peraturan tertentu untuk melindungi kegiatan bisnis perusahaan penyuap tadi atau mengeluarkan langkah kebijaksanaan tertentu yang bertujuan untuk melindungi perusahaan penyuap tadi. Dengan demikian, praktis ada hambatan baik secara legal, yuridis maupun praktis bagi perusahaan lain untuk masuk dalam industri sejenis. Yang selanjutnya ada undang-undang anti monopoli. Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar. Dalam banyak hal, praktek monopoli, oligopoli, suap harus dibatasi dan dikendalikan. Karena sebagaimana telah kita lihat, kerugian kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti monopoli. Dalam undang-undang itu sudah terkandung pula larangan untuk oligopoli dan suap. Berikutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya adalah contoh kasus monopoli dan oligopoli. Monopoli Berlian De Beers, sebuah contoh klasik dari monopoli yang muncul akibat kepemilikan suatu sumber daya pokok adalah De Beers. Perusahaan Berlian di Afrika Selatan. De Beers mengontrol sekitar 80% dari total produksi berlian di Indonesia. Meskipun De Beers tidak bisa menguasai pasar 100%, De Beers punya pengaruh yang cukup besar dalam menentukan harga jual berlian. Yang kedua adalah oligopoli, OPEC dan pasar minyak dunia. Tentang suatu pasar air di suatu kota adalah fiksi belaka, tapi ketika kita mengubah air menjadi minyak mentah, Jack dan Jill menjadi Iran dan Irak. Cerita ini semakin mendekati kenyataan. Kebanyakan persediaan minyak dunia hanya diproduksi oleh sedikit negara dari kawasan Timur Tengah. Negara-negara ini secara bersama membentuk suatu oligopoli.
Keputusan-keputusan mereka perihal seberapa banyak minyak yang diproduksi sama dengan keputusan yang dibuat oleh Jack dan Jill mengenai beberapa banyak air yang diproduksi. Contoh kasus penerimaan suap. Kebijakan dapat dilihat dalam kasus yang dialami Metro TV pada bulan Agustus. Ketika tim peliput ditugaskan meliput suatu acara pemerintah, supir kendaraan yang digunakan reporter dan tim peliput menerima amplop dari staf pejabat yang ditugasi membagikan amplop. Dari pengakuan sopir menerima amplop tersebut karena terpaksa, ia terhimpit masalah keuangan keluarga karena anaknya sedang sakit dan memerlukan biaya besar. Demi menjaga keutuhan etika dan penegakan peraturan yang berlaku di perusahaan, sopir dipecat dari perusahaan seketika tanpa masa percobaan dan tahapan peringatan. Metro TV tidak membedakan siapapun dalam penerapan peraturan yang diberlakukan di perusahaan agar kredibilitas perusahaan tidak terkooptasi. Walaupun pimpinan redaksi Metro TV bukan orang yang keras tetapi memiliki perasaan iba atau empati pada kesyukuran yang dialami sopir, tetapi sebagai pimpinan redaksi ia harus menegakkan ketentuan perusahaan. Kasus Undang-Undang Anti Monopoli, bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Temasek Holdings. Bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holdings adalah penyalahgunaan kepemilikan saham dan posisi dominan dalam industri telekomunikasi di Telkomsel dan Indosat. Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha telah melanggar pasal 27A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akibatnya, biaya layanan telekomunikasi pada saat itu mengalami kenaikan yang tidak wajar dan memicu terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.